Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Parmi. Bu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di pertemuan pertama akan membahas materi tentang bilangan berpangkat, atau pada bab pertama yang kemarin Ibu sampaikan pada orientasi sebelumnya, yaitu bab pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Anak-anak sekalian, sebelum mempelajari ini semua, Ibu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, materi apa saja yang harus kalian pahami, kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Perpangkatan dan bentuk akar yang menjadi bab pertama. Pada perpangkatan dan bentuk akar ini, kompetensi dasarnya adalah 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Selanjutnya, materi pertemuan yang pertama ini kita akan membahas bilangan berpangkat, perkalian pada bilangan berpangkat, pembagian pada bilangan berpangkat, serta pangkat 0 dan pangkat negatif. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika kita sudah mempelajari materi ini nanti, 1. Menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. 2. Menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. 3. Menyederhanakan bentuk akar. 4. Mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. 5. Menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa dan notasi ilmiah dari suatu bilangan. 6. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat, konsep perkalian pada perpangkatan, konsep pembagian pada perpangkatan, dan penerapan konsep bentuk akar. Untuk itu semua anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Jika kalian lihat pada gambar, bilangan berpangkat salah satu ini bentuknya X pangkat A. X pangkat A adalah X dikali X dikali X, dan seterusnya dikali X sebanyak A kali. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Kalau kita hitung hasilnya adalah 8. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah A pangkat N, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif, di mana A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh dari perpangkatan adalah 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 banyak 4. Negatif 7 pangkat 3 berarti negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Kemudian pembagian dan pangkat pada bilangan berpangkat. Kita bahas sifat perkalian bilangan berpangkat dulu. Jadi untuk basis yang sama, ini basisnya sama, A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M plus N.
Jadi kita akan buktikan sifatnya ini. Sebagai contoh kita ambil 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sebanyak 2 buah. Dan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 buah. Jadi kalau kita lihat nih, 2-nya sebanyak 5, bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 buah. Berdasarkan pengertian bilangan berpangkat, berarti 2-nya sebanyak 5, bisa kita tuliskan 2 pangkat 5. Di mana 2 pangkat 5 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 2 plus 3. Jadi kita simpulkan dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 plus 3. Maka benar adalah A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Nah, untuk basis yang berbeda, yaitu A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M, silahkan dicoba sendiri, dicari informasi di internet atau di mana yang berhubungan dengan pembuktian rumus itu. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat pembagian bilangan berpangkat. Sama, ini untuk basis yang sama, basisnya A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh kita ambil 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 5 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 buah. Sedangkan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 buah. Kalau dibagi berarti bisa kita coret, misalkan nih 3 sama 3 ini kita coret, ini kita coret, maka sisanya 3 sebanyak 2 buah. 5 diambil 3 menjadi 2 buah. Bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 sesuai definisi bilangan berpangkat. Berarti 3 pangkat 2 ini bisa kita ganti 3 pangkat 5 min 3. Sehingga kita tuliskan 3 pangkat 5 min 3. Jadi untuk 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 itu betul 3 pangkat 5 min 3. Maka pembuktian ini betul kalau pembagian pangkatnya menjadi pengurangan. Nah, untuk basis yang berbeda, yang satu A, yang satu B, tetapi pangkatnya sama, kalian bisa coba sendiri. Untuk sifat yang ketiga, sifat pangkat bilangan berpangkat. Untuk basis yang sama A pangkat M dikali dipangkatkan N, maka berubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Buktinya kita pakai bilangan 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Karena dipangkatkan 3, maka 7 pangkat 2 kita tulis sebanyak 3 kali. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 sebanyak 2 buah. Sebanyak 2 buah sebanyak 2 buah, maka 7-nya ada 6 buah atau 6 kali. Bisa kita tuliskan 7 pangkat 6, berarti 6 itu bisa kita ganti 2 kali 3. Maka 7 pangkat 6 bisa kita tuliskan 7 pangkat 2 kali 3. Sehingga betullah A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi itu 3 sifat dasar dari bilangan berpangkat. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Karena A pangkat M dikali A pangkat N berubah menjadi penjumlahan dengan syarat basisnya sama. Ini basisnya sudah sama. Maka kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 3 plus 4. 3 plus 4 hasilnya adalah 7. 2 pangkat 7. Berarti jawabannya yang A. Lanjut untuk soal yang kedua. Nah, karena di sini basisnya berbeda, ini 9, ini 81, ini 27, maka kita harus ubah dulu menjadi basis yang sama. 9 kalau difaktorisasi prima adalah 3 kali 3, sehingga 9 adalah 3 pangkat 2. 81 itu 3 kali 27. 27 adalah 3 kali 9. 9 adalah 3 kali 3. Maka ini 3-nya ada 4. 81 adalah 3 pangkat 4. Dan 27 berarti 3 kali 9. 3 kali 3. Sehingga 3-nya sebanyak 3 buah, maka 3 pangkat 3. Nah, dari soal tersebut kita kerjakan 9 pangkat 7 dikali 81 pangkat 3 dikali 27 pangkat 4, maka kita lakukan perubahan. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 7 dikali 81 adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 dikali
3 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, masih ingat sifat pangkat? Yaitu kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka ini akan menjadi perkalian M kali N. Sehingga ini hasilnya adalah 2 dikali 7, yaitu 3 pangkat 14. 4 kali 3 adalah 3 pangkat 12. 3 kali 4 adalah 12. Ingat sifat perkalian? Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N plus N. Sehingga kita bisa ubah ini menjadi 3 pangkat 14 tambah 12 tambah 12. Kalau dijumlahkan semua menjadi 3 pangkat 38. Berarti jawabannya yang D. Next, pertanyaan yang ketiga. Sama, karena ini 16 belum sederhana dan 8 belum sederhana, kita ubah dulu. 16 adalah 2 kali 8, 8 adalah 2 kali 4, 4 2 kali 2, berarti 2 nya ada 4, kita tuliskan 2 pangkat 4. Untuk 8 berarti 2 kali 4, 2 kali 2, berarti 2 nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Setelah itu kita masukkan ke soal 16 pangkat 7, berarti kita langsung saja 16 tulis 2 pangkat 4 dipangkatkan 7 dibagi dengan 8 adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 2 pangkat N. Nah, kita lihat 4 kali 7 hasilnya adalah 28, berarti 2 pangkat 28. 3 kali 5 adalah 15, 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ingat sifatnya, kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 28 dikurangi 15 sama dengan 2 pangkat N. 8 di 28 kurangi 15 adalah 13. Maka jawabannya adalah N-nya 13. Jadi jawabannya yang A. Next, soal keempat, kita tingkatkan lagi dengan kesulitan yang lebih. Langsung saja ya, 81 adalah 3 pangkat 4, tadi sudah. 3 pangkat 4 dipangkatkan 7 dikali 27 tadi juga sudah. 3 pangkat 3 dipangkatkan 5 dibagi dengan 9 tadi juga sudah. 3 pangkat 2 dipangkatkan 6. Ini sama dengan 3 pangkat P plus 2. Kita disuruh mencari berapakah nilainya P. 4 kali 7 adalah 28, berarti 3 pangkat 28. 3 pangkat 3 kali 5 berarti 3 pangkat 15. Ini sifat perpangkatan, ini juga sifat perpangkatan, berarti 3 pangkat 2 kali 6 12 sama dengan 3 pangkat P plus 2. Karena perkalian itu menjadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan, maka kita bisa satukan menjadi 3. Kalau perkalian jadi penjumlahan 28 plus 15. Kalau pembagian angkanya sama, berarti menjadi pengurangan 3 pangkat P plus 2. 28 tambah 15 adalah 43, dikurangi 12 adalah 31, sama dengan 3 pangkat P plus 2. Hati-hati, ini pangkat 31 bukan jawabannya 31, ini salah. Karena pertanyaannya adalah berapakah nilai dari P. Maka kita samakan dulu, 31 sama dengan P plus 2. Kenapa boleh ditulis seperti ini? Karena ini sudah sama angkanya, 3, ini juga 3. Kita pindah ruas, 31 kurangi 2 sama dengan P, maka 29 sama dengan P, atau P sama dengan 29. Sehingga jawabannya yang C. Faktoriasi V5 2 kali 3 dan 12 itu 2 kali 6 2 kali 3. Sehingga ini kita ganti 2 kali 3 dipangkatkan 3 dikalikan 2 kali 2 kali 3 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, dari situ kita kasih pangkat 1 karena tidak ada pangkatnya, boleh dikasih 1 dan kita kalikan. 1 kali 3 adalah 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3
1 kali 5 semuanya dikalikan 5, berarti 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, di sini sesama 2 boleh kita jumlahkan pangkatnya karena perkalian pangkatnya jadi penjumlahan, jadi 2 3 tambah 5 tambah 5 dikali 3 pangkat 3 tambah 5, hasilnya 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q. Nah, setelah itu ini jadi 2 pangkat 13 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat P kali 3 pangkat Q, sehingga kesimpulannya 13 dan P nilainya sama, berarti P sama dengan 13, sedangkan untuk 8 dengan Q, berarti Q nya sama dengan 8. Nah, pertanyaannya adalah P plus Q, berarti P plus Q nya tinggal kita jumlahkan, P plus Q sama dengan 13 ditambah 8, hasilnya adalah 21, berarti yang Lanjut, ini kita ambil dari soal UN tahun 2011. Kalau ada perkalian, maka kita kumpulkan dulu yang sejenis saja yang sama. Jadi angka kita tuliskan dengan angka 4 dikali 6, tanda titik artinya kali ya. P pangkat 3 dengan P pangkat 3 dengan P pangkat 2. Q nya nggak ada pasangannya, berarti Q pangkat 2, R nya nggak ada pasangannya, maka tinggal kita kalikan saja. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Kalau ini perkalian maka jadi penjumlahan, berarti 3 tambah 2. Karena tidak ada pasangannya ya sudah, dia jomblo saja ini. Jadi 24 maaf, 24 ini P nya pangkat 5, Q nya pangkat 2, R nya pangkat 3, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjutkan, ini kita ambil dari soal UN SMA IPS, tidak masalah sebenarnya, ini sama saja konsepnya. Kita tinggal lihat, kalau pembagian maka menjadi pengurangan, pembagian menjadi pengurangan, pembagian menjadi pengurangan, itu ya. Jadi tinggal kita bagi saja, 16 dibagi 8 hasilnya adalah 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. A pangkat 9 dibagi A pangkat 2, kalau pembagian maka jadi pengurangan, A pangkat 9 dikurangi 2. B pangkat 2 sama B pangkat 6, karena besar yang bawah kita nulisnya di bawah saja, B pangkat 6 kurangi 2, jadi yang besar kurangi yang kecil. C pangkat 4, C pangkat 5, pembagian berarti dikurang, karena C yang besar di bawah maka kita tulis C pangkat 5 dikurangi 4. Nah, setelah itu kita hitung, berarti ini hasilnya 2, A pangkat 7 9 kurangi 2, B nya 6 kurangi 2 adalah B pangkat 4, 5 kurangi 1 adalah 1, tidak perlu kita tuliskan pangkatnya, berarti jawabannya yang E. Nah, meskipun ini soal SMA, tetapi untuk anak SMP masih bisa untuk menerimanya, jadi tidak masalah. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, X pangkat 2 dipangkatkan 3, sifatnya belum Bapak terangkan tapi ini. Jadi A pangkat B kalau dipangkatkan M menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M, itu yang tadi disuruh membuktikan sendiri. Nah, sekarang kalau pada soalnya bukan angka tapi suatu variabel, tidak masalah, sama saja. Berarti ini X pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi dengan Y pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi dengan X pangkat 3 dipangkatkan 2 per Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu kalau perkalian maka jadi perpangkatan menjadi perkalian, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9 dibagi dengan 3 kali 2 6, 4 kali 2 adalah 8. Ingat, pada bilangan pecahan kalau dibagi dengan bilangan pecahan maka bisa kita ubah menjadi
perkalian dengan cara dibalik. X pangkat 6 di atas kita tulis X pangkat 6 nya di bawah, Y pangkat 8 kita tulis Y pangkat 8 nya di atas. Nah kalau sudah, karena ini kebetulan angkanya sama, berarti ini bisa kita coret. Ini angkanya sama, bisa kita coret. Nah tinggal Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 9. Tapi kalau pembagian kan jadi pengurangan, tapi yang besar yang bawah, maka kita tuliskan 1 per Y pangkat 9 dikurangi 8, di mana 9 kurangi 8 adalah 1. 1 tidak perlu kita tuliskan, maka jawabannya adalah seperti. Nah cukup sekian untuk pertemuan ini. Kan untuk pertemuan yang berikutnya, yaitu sifat pangkat negatif pada bilangan berpangkat. Jadi kalau sifat pangkat bilangan bulat negatif, yaitu A pangkat A anggota bilangan real dengan N anggota bilangan asli, maka A pangkat N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kita bisa menuliskan seperti itu. Dan kalau 1/A pangkat min N bisa kita ubah menjadi A pangkat N. Sebagai contoh, 4 pangkat min 2 negatif 2 itu kita tuliskan 1/4 pangkat 2. Dan 1/5 pangkat negatif 3, maka bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 3. Jadi sifat ini harus diingat untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan pangkat negatif. Masuk ke contoh soal. Nah ini pernah keluar di tahun 2003 tentang bilangan berpangkat negatif. Maka kalau ada 3 pangkat negatif 2, kita ubah dulu menjadi 1/3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 3 berarti 2 pangkat 3. 1/3 pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah ini tinggal kita samakan penyebutnya. Bagi anak-anak yang kesulitan bilangan pecahan, mungkin agak kesusahan untuk menyamakan penyebutnya, ya cara cepatnya kita pakai cara DS, itu pakai cara kali silang. 1 dikali 8, 8 ditambah 1 dikali 9, 9 dibagi 9 kali 8. 8 tambah 9 adalah 17, 9 kali 8 adalah 72, maka jawabannya yang B. Jadi itu cara untuk menyamakan penyebutnya. Lanjut. Sama nih UN 2013 dengan tipe soal yang berbeda, cuma angkanya agak lebih besar dikit, tapi cara pengerjaannya juga sama. 3 pangkat min 3 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, dan 9 pangkat min 2 adalah negatif 2 menjadi 9 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu adalah 27 ditambah 1/81. Nah ini menyamakan penyebut ini. Kalau pakai cara tadi ini terlalu besar angkanya, maka caranya kita lihat opsinya saja biar lebih cepat. Kalau lihat opsi ini kan ini 27, 81, 81, 9, maka ini pastinya adalah 81 cara menyamakan penyebutnya. Tinggal kita hitung nih 1/27 kalau dikalikan 81. Kenapa dikali 81? Karena penyebutnya 81, makanya hasilnya 3. Maka kita tuliskan 3, tidak sama 81, maka tinggal kita tuliskan 1, maka ini jadinya 4/81. Jawabannya yang C. Nah, ini juga pernah keluar di IPA Al-Azhar tahun 2018, ulangan semesteran. Pangkat negatif, ingat jadikan pangkat positif dulu, 1/2 pangkat 2. Pangkat negatif jadikan pangkat positif, jadi 1/2 pangkat 1. Ingat pangkat 0 selalu 1. Ingat ini pangkat 0 selalu 1. Nah tinggal kita hitung, ini 1/2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2 tambah 1, berarti jawabannya 1. Tinggal kita samakan penyebutnya, ini 1/4 tambah setengah. 1/4 tambah setengah, kalau kita samakan penyebutnya jadi 4, ini jadi 1 tambah 2 jadi 4 kali 2 berarti 2 plus 1. Ini jadinya 3/4 ditambah 1. 3/4 ditambah 1 hasilnya adalah 1 3/4. Berarti jawabannya yang C. Nah cukup sekian untuk bilangan berpangkat negatif. Sifat pangkat
memberikan video pembelajaran yang tadi, maka dari hasil kalian memahami video tadi, bisa kita tarik kesimpulan seperti ini. Kesimpulan yang pertama, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan A ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis, N-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Kesimpulan yang kedua, kalau A pangkat N kali A pangkat M akan sama dengan A pangkat N plus M. Kesimpulan yang ketiga, kalau A pangkat N dibagi A pangkat M akan sama dengan A pangkat N dikurangi M. 4. 1 per A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif N. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Anak-anak sekalian, setelah kita pelajari materi yang pertama kali ini, maka kalian punya tugas yang harus kalian kerjakan, pelatihan pada buku paket. Kemudian hasil dari pekerjaan kalian kirim melalui Google Form yang linknya akan Ibu kirim melalui WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.